hidup kamu lagi, Indah. Biar kita halal, Indah. Kamu nggak sayang lagi sama aku. Kamu lagi emosi. Pasti kali ini Raja nggak akan ngabain pesan dari gue. Aku udah tahu siapa orang yang harus aku cintai. Apakah dia masih punya tempat yang spesial di hati kamu, Indah? Kalau emang aku bukan orang yang kamu cintai, it's okay. Aku ikhlas kok ninggalin kamu selamanya. Dan aku gak bakal ganggu kamu lagi, Indah. Can you just please give me answer so I will know, Indah? I need to know, Indah. Please. Aku cinta sama kamu, Raja. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam, takkan pernah. Udah lama, aku juga cinta sama kamu. Sekarang aku jujur sama kamu. Alhamdulillah. Syukurlah. Ternyata anggapan aku ke Indah selama ini salah. Ternyata dia cinta sama aku. Indah. Maafin aku kalau selama ini aku salah paham ya. Tapi boleh nggak aku tanya kamu satu hal lagi? Sebenarnya kamu masih cinta nggak sih sama Bobby? Soalnya jujur, Indah, setiap kali aku lihat kamu sama Bobby, aku tuh cemburu. Aku tuh cemburu banget dan aku nggak suka liatnya, Indah. Raja, jangan salah paham, boleh? Raja, aku nggak mungkin masuk di lubang yang sama selama 2 kali, nggak mungkin. Aku gak cinta sama Bobby. Aku cinta sama kamu. Kenapa kamu nggak bilang ke Bobby? Kenapa kamu nggak suruh dia untuk nggak pernah ganggu kamu lagi? Ternyata Mbak beneran cinta sama Raja. Gila banget sih Raja. Dia kan udah buta. Kok masih aja sih ngerebutin dia sama Bobby? Kan kamu bisa lapor ke polisi, Indah. Dan aku juga bisa bantuin kamu kok. Gak semudah itu, Raja. Aku kenal dan paham sifat Bobby. Aku tahu cara nge-handle dia. Dan kamu tahu dia gak akan mungkin menerima kalau dia dilaporin polisi. Dia juga gak akan mungkin menerima kenyataan kalau aku gak cinta sama dia. Ya aku tahu, tapi Indah, kamu harus tahu. I will always be here for you, Indah. Kalau perlu aku bakal pasang badan aku untuk memperjuangkan perpisahan kamu sama Bobby, Indah. Kalau perlu aku bakal habisin dia buat kamu. Enggak, aku gak setuju. Kamu harus pakai logika kamu untuk ngadepin Bobby. Kamu tahu, cemburu buta itu bisa merusak hidup orang. Bisa ngancurin diri kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Ya, oke Indah. Aku mengerti. Sekali lagi maafin aku kalau aku salah paham. Aku sekarang capek. Aku mau istirahat. Pulang ya. Raja, aku cuma gak bisa ngeliat. Tapi aku masih bisa jalan. Kamu pulang ya sekarang ya? Aku bakal pulang, tapi aku menunggu sampai kamu udah duduk dulu ya. Aku baik-baik saja. Pulang ya. No, Indah, kamu duduk dulu ya. Aku nggak mau kamu jatuh. Raja, aku masih bisa ngurus diri aku sendiri. Jangan manjain aku. Oke. Kalau begitu aku pulang dulu ya, Indah. Dan terima kasih ya. Kamu udah jujur sama aku. Dan kamu udah kasih aku jawaban yang pasti. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati di jalan. Kamu istirahat yang cukup ya.
Ya Allah, jangan biarkan Raja dikuasai cemburu. Aku takut dia salah paham. Dan akhirnya dia bisa bertindak nekat. Tolong jaga iman kami ya Allah. Mami? Ada apa, Mami? Pasti ada sesuatu yang serius ya? Apalagi kalau bukan kelakuan Dedi kamu. Kenapa lagi, Dedi? Mami baru aja memergoki Dedi kamu sama si Herlin itu. Mereka berduaan, mereka nyata selingkuh. Oke gini deh, karena sekarang Mami udah tahu, aku bakal ngasih tahu Mami yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya apa? Waktu Mami bilang Mami mau cerain Dedi, Dedi bilang kalaupun emang bener-bener Mami mau cerain Dedi bakal nikahin Tante Herlin. Ya karena dia mikir dia nggak perlu capek-capek jelasin semuanya ke istri baru karena Tante Herlin udah tahu semuanya tentang Dedi. Apa? Dedi kamu ngomong seperti itu? Hah? Dedi kamu tuh udah gila apa ya? Mami tuh nggak habis pikir ya. Kenapa itu anak sama ibu bisa-bisanya jadi pelakor? Kayaknya mereka tuh lebih dari pelakor deh, Mami. Raja, Apa? sebelum lo pulang, gue mau ngasih tahu sesuatu tentang Mbak Indah sama Bobby. Oh my God, Elia, I don't wanna hear about it. Ya, aku nggak mau tahu soal masa lalu Indah sama Bobby. Masa lalu. Raja, kamu ini naif apa pura-pura bodoh? Kamu tuh ngomong apa sih? Ya? Aku nggak mau tahu soal masa lalu mereka, Elia. Dengerin aja. Bobby mau ngelamar Mbak Indah lagi karena dia masih cinta sama Mbak Indah. Maksud kamu apa sih, ha? Aku nggak butuh kamu provokasi aku sekarang. Elia, I don't really believe you ya. Karena kata-kata tanpa bukti itu ya artinya fitnah. So please watch what you say ya. Fitnah. Raja dengerin ya. Gue ini cuma bantuin elo. Gue takut lo jadi korban mainannya Mbak Indah doang. Raja, gini-gini tuh gue adeknya. Gue tahu Mbak Indah tuh kayak gimana dan dia masih cinta sama Bobby. Elia, aku barusan ngomong sama Indah ya. Dan dia udah jelasin semuanya ke aku. So I don't want to hear anything more from you ya. Oke? Raja tunggu. Elia, kamu apa lagi sih? Raja, kamu terusnya berterima kasih sama aku. Why? Karena aku udah nyelamatin kamu. Karena aku udah kasih tahu semua kebenarannya. Dan aku nggak mau kamu dimainin sama Mbak Indah. Aku nggak mau kamu jadi korbannya dia. Elia, kamu jaga kata-kata kamu ya. Indah itu kakak kamu. Terus kenapa? Emang kenyataannya dia munafik kok. Udah kayak gitu dia masih berlaga kayak princess. Dan dia mikir semua prince itu ngejar-ngejar dia. Kamu tuh luar biasa banget ya. Kamu tuh sama sekali nggak punya respect buat kakak kamu. If you have nothing good to say about your sister, mending kamu gak usah ngomong Elia ya. Oke Raja, boleh aja sekarang kamu nolak aku. Tapi kita lihat nanti. Suatu saat, kamu pasti bakal ngejar-ngejar aku. Siapa sih yang sanggup nolak pesonanya Elia? Dan aku juga nggak boleh ngelepasin kakap kayak kamu. Kalau kayak gini caranya, Mami benar-benar nyesel. Itu kayaknya suara Mami. Bukannya dia di hotel. Mami nyesel banget nikahin Dedi kamu. Padahal pada saat itu, banyak banget yang suka sama Mami. Kenapa Mami begitu bodoh milih Dedi kamu? Tapi Mami nikahin Dedi karena Dedi juga kaya dari lahir kan? Mami mikir kayak masa depan Mami bakal terjamin sama Dedi, ya kan? Ya itu wajar dong Sandra. Ya mana ada sih seorang perempuan yang mau susah. Yes, that's right. Aku belajar dari Mami.
Aku juga nggak mau nikah sama orang kalau aku harus merintis dulu dari nol. Mendingan aku langsung masuk istana. Ya memang harusnya seperti itu. Dan itu realistis. Kita sebagai perempuan membutuhkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita mau. Dan harusnya laki-laki tahu itu. Gini Mami, intinya apapun yang terbaik buat Mami, aku support. Tapi Mami harus pikirin konsekuensinya. Karena aku nggak mau nanti Mami nyesel. Kita sebagai perempuan itu harus pintar. Di saat Mami tahu Dedi kamu berselingkuh, Mami udah tahu apa yang harus Mami lakukan. Mami udah ada plan B. Backup plan. Bukannya pernikahan terjadi gara-gara dia ngejar aku. Oh, ini harus direkam nih. Emang Mami ada rencana apa setelah cerain Dedi? Mami mau nikah lagi? Mami kamu masih cantik, masih muda. Of course Mami bisa dapetin laki-laki mana saja yang Mami mau. Iya sih, tapi kan Tante Herlin gak lebih baik dari Mami. Emang dia punya apa menurut kamu? Mami ini gambaran perempuan yang cerdas dan intelek, tapi Tante Herlin konduktif dengan Mami. Maksud kamu mereka bisa lebih hebat gitu? Sebuah perkawinan itu semuanya tergantung pasangannya. Ada perempuan yang memang mau dipoligami, tapi karena apa? Karena dia merasa tidak berdaya. Tenang aja Mami, aku itu bukan cuma berdaya, tapi aku juga bisa jadi iblis buat perempuan yang udah ngerebut pacar aku. Ya itu dia. Itu namanya anak Mami. Anak yang cerdas, pintar. Jadi sekarang saatnya kita balas dendam. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih, Mami tuh harus pertahanin Dedi. Biar harta Dedi nggak jatuh ke tangan Tante Herlin. Emang Mami rela kalau semua harta-harta Dedi yang nikmatin Tante Herlin? Dan jangan lupa, di situ juga ada anaknya loh. Oke. Mulai sekarang Mami akan rubah strategi. Mami akan mempertahankan Dedi kamu sebisanya. Dan Mami akan hancurkan Herlin sehabis-habisnya. Aduh, kita harus bagaimana ini? Jadi Mami benar-benar mau colek. Iya, kenapa? Kaget. Tapi gimana dengan anak kita? Ngomongin anak, bisa-bisanya kayak gitu. Harusnya Mami yang ngomong. Tapi kan Mi, seharusnya kan kita masih bisa pertimbangkan lagi gitu loh Mi. Jangan cepet ngambil keputusan. Kamu itu udah mulai ketularan sama Herlin ya. Entah pura-pura bodoh atau playing victim. Kan semuanya nggak terbukti Mi. Kamu harusnya tahu dong, yang namanya konsekuensi dari perselingkuhan itu apa. Sekarang, aku nggak mau lama-lama. Cepat kamu tanda tangan, aku nggak mau ribut. Biar cepat selesai, kita cepat pisah. Bagus. Sedikit lagi, kamu mau emang harus pada tempatnya dan menjadi milik aku. Menurut Dedi nih ya Mia, kan semuanya nggak terbukti. Ama Elia itu tidak terbukti. Buktinya juga udah ada dan Mami juga udah lihat. Terus kenapa kita harus bercerai? Yang namanya selingkuh itu bukan hanya ketemu, dating, tapi ada yang namanya perselingkuhan via imajinatif atau chattingan. Itu juga udah termasuk selingkuh. Tapi kan Mi, Herlin itu juga teman Mami loh. Ya, Kamu kan CLBK sama dia. Apaan? Cinta lama bersemi kembali. Ya tapi kan masalahnya sekarang kan
Mami udah jadi istri Dedi. Herlin itu cuman teman. Kita tuh kayak bernostalgia waktu dulu. Tapi kan sekarang secara sah, Ya. Mami itu kan istri saya. Kenapa bernostalgia bersama Herlin? Kan ada teman-teman perempuan Mami yang lain. Udahlah, Dedi, Mami berani bertaruh. Kalau sampai nanti kita cerai, pasti kamu balik lagi sama Herlin. Dan kamu pasti nikah sama Herlin. Ya udahlah, sekarang udah, mendingan tanda tangan aja. Enggak mungkin, Mi. Kecantikanmu paripurna, sempurna. Buat apa Dedi harus nikah lagi sama Herlin? Ya buktinya Dedi selingkuh. Enggak, justru Dedi maunya adalah sekarang rumah tangga kita harus tetap utuh. Karena ada anak kita, nanti juga akan ada cucu kita. Ayolah, Mi, pikirkan baik-baik. Udah Mami pikirkan. Oke, sekarang tolong tanda tangan secepatnya. Tunggu. Sih, Tante? Ngapain Tante narik saya? Apaan sih? Lepasin! Saya kasih tahu ya sama kamu ya. Kamu nggak usah ikut campur urusan orang tua kamu. Biarin aja. Apa hak Tante ngelarang-larang saya? Mau saya ikut campur kek? Enggak kek? Itu urusan saya. Dedi kamu itu, ya kasihan. Dalam perkawinannya, Dedi kamu nggak happy sama mami kamu. Ngomong kosong. Saya tahu itu cuma bikin-bikinan Tante doang. Jangan coba-coba provokasi saya ya. Nggak akan mempan. Saya nggak provokasi kamu. Dedi kamu sendiri yang curhat sama tante. Kalau dia udah tertekan batin, dia udah nggak tahan sama mami kamu yang diktator. Kalau nggak happy, kok bisa lahir anak? Ini yang harus kamu pahami. Tante kasih tahu. Dedi kamu itu menikahi mami kamu. Mami kamu itu udah hamil duluan. Kamu bisa jamin kalau benih yang di dalam kandungan mami kamu itu benihnya Dedi kamu. Harusnya kamu mempertanyakan, kamu itu anak siapa? Apa? Mau nampar saya? Jangan jadi anak durhaka kamu. Saya ini lebih tua dari kamu ya. Kalau Tante lebih tua, seharusnya Tante tahu cara ngomongin baik itu gimana. Jangan asal putus. Tunggu. Ada apa lagi sih? Kamu pikir saya bicara ngarang? Saya bicara fakta, tau nggak? Terus kalau iya, apa urusannya sama Tante? Oh ya jelas dong ada urusannya sama saya. Kamu tahu nggak? Mami kamu itu ngerebut Mongol dari saya. Yang seharusnya Mongol itu udah mau menikahi saya. Tapi karena alasan mami kamu menikah, akhirnya Dedi kamu itu direbut dari tangan saya sama mami kamu. Saya nggak mau dengar. Simpan semua omong kosong Tante Herlin. Siapa yang bisa percaya sama seorang mama yang melahirkan Ani-Ani? Dengar ya Sandra, saya kasih tahu sama kamu. Supaya kamu sadar kalau mami kamu sama Dedi kamu itu perkawinannya nggak bahagia. Dan kamu, harusnya kamu mempertanyakan kamu itu anak siapa. Dengar ya Tante Herlin. Selama masih ada saya nggak akan biarkan Dedi dan Mami bercerai. Oh ya, kita lihat aja. Let's see. Silakan Tante berharap. Tapi akan saya pastikan kalau harapan Tante itu cuma bisa jadi mimpi di siang ini. Kita lihat aja. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Ayo cepetan tanda tangan.
Mami hitung ya. 1, 2. Ntar dulu dong Mi, kan harus jadi baca. Cepetan. Dedi sih mau tanda tangan, tapi kan ini kenapa nggak boleh ketemu anak? Ya ngapain ketemu anak? Aku juga mau pindah ke Singapura kok. Lah kan anak kita cuma 1, terus kalau Dedi kangen gimana dong? Ya udah biarin aja. Urusan kamu kalau kangen. Lagian kamu juga yang selingkuh. Udah cepetan, kamu tanda tangan. Ya deh. Jangan tanda tangan, Dedi. Aku nggak rela Dedi cerai sama Mami. Sandra, apa-apaan sih kamu? Mami yang apa-apaan? Bukannya kemarin Mami bilang Mami nggak mau relain Dedi ke Tante Herlin? Sandra, dengar ya. Jangan lawan Mami. Mami udah capek ribut-ribut dan di sini Mami mempertahankan harga diri Mami, harkat dan martabat Mami. Paham kamu? Awan, Kemana kamu? Iya Mi, janji nggak kabur. Aduh. Udah cepetan tanda tangan. Iya. Mami yakin mau ceraiin Dedi? Iya 1000%. Pokoknya Mami akan ceraiin Dedi secepatnya, segera. Enggak begitu juga kali sayang. Kan Dedi juga cinta mati sama Mama. Apalagi sih yang mau dipertahankan? Sandra, bilangin Mami dong. Mongol. Kamu ngomong sama aku, katanya kamu udah muak sama istri kamu yang otoriter, yang selalu mendikte. Katanya kamu kepingin punya istri itu yang ngelayanin, yang nurut sama kamu. Mana nyatanya? Beda banget omongan kamu. What? Enggak begitu. Dedi seriusan ngomong kayak gitu? Enggak. So, kamu lihat kan Sandra? Dedi kamu itu depan beda, belakang beda. Jadi sebenarnya seperti apa sih? Gak konsisten jadi orang. Oh my god, Dedi. Dedi jahat banget ya. Aku kecewa banget sama Dedi. Beneran. Dedi tuh cuman sayang sama Mami kamu. Dedi tuh cinta sama Dedi. Aduh. Dedi. Dedi. Aduh. Dedi. Udah, lebih baik aku yang mundur daripada harus ngadepin laki-laki pengecut kayak kamu. Mami bilang ke Dedi, Mami gak akan cerain Dedi. Mami please Mami. Bilang sama Dedi kalau Mami gak akan cerain Dedi. Mami, aku gak mau kehilangan Dedi, Mami please. Dedi ya udah Mami nggak cerain Dedi. Serius, Mami? Aduh. Oh my god. Mami, I love you so much, Mami. I don't love you. Mami, imu. Makasih ya sayang udah bantuin Dedi. Dedi janji, Dedi nggak akan nakal. Surat yang dikasih Mami kamu, Dedi belum tanda tangan, kamu simpan aja. Janji Dedi gak akan nakal? Janji. Akhirnya rumah tanggaku bisa selamat. Ini fotonya Elia kok bisa masuk media sosial? Gawat ini. Elia! Sakit banget. Sakit kamu bilang? Lebih sakit mana? Hati mama Elia? Lihat nih. Lihat kelakuan kamu. Kamu ada main sama Mongol? Bener kan? Mama dapat dari mana itu? Enggak, aku nggak pernah nyebarin foto itu. Itu dapat. Nggak peduli mau dapat dari mana. Udah jelas kamu ada main sama Mongol.
udah berkali-kali ngejelasin ke mama aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain sama Om Mongol. Aku cuma ngejebak dia doang. Udah, that's it. Mama nggak percaya sama omongan yang keluar dari mulut kamu ya Elia ya? Lagian juga ujung-ujungnya aku kasih ke mama juga kan duitnya. Enggak. Duh, wartawan semua lagi. Banyak banget itu. Pasti pingin ngejar berita tentang Mongol sama Elia nih. Duh. Iya. Mama nggak akan terima uang itu kalau Mama tahu itu uang haram. Mama juga butuh kan uang aku. Mama nggak segila itu ya sama uang ya Elia ya. Kamu yang bohongin Mama. Bilanglah itu hasil selebgram. Nyatanya apa? Aku kan cuma mau jadi kaya. Mama mau kan jadi kaya? Bukti mama nyuruh-nyuruh aku nikah sama orang kaya terus. Aduh, otak kamu ini harus dirotasi Elia. Bukan dengan cara seperti itu kamu ingin jadi kaya. Kamu pikir dari ani-ani, kamu bisa kaya raya? Enggak sama sekali. Itu uang haram, Elia. Di dunia bakal dihisap semuanya. Kenapa sih kamu gak pernah mau tobat? Mama sama Elia? Ma? Harusnya dulu ya, Mama selamat aja. Sini kamu. Jangan lompat di belakang. Mama istighfar, Mama. Bahkan Rasul saja tidak pernah memakai kekerasan untuk mendidik anak dan istrinya. Mama jangan kasarin Elia ya, Ma. Adek kamu ini harus dikasih pelajaran, Dia udah bikin malu keluarga kita. Mau ngapain kamu di belakang Indah? Sini kamu. Jangan sembunyi kamu di belakang Indah ya. Indah sayang, kamu nggak apa-apa Indah? Ada yang luka nggak sayang? Bener ya kamu ya? Ayo sini sama Mama yuk. Maafin Mama ya. Maafin Mama ya nak. Elia, Ada yang sakit nggak? enggak, Mama. Maaf ya, Mama nggak sengaja. Mama jangan kasar ya, Ma ya. Sama Elia. Ini semua gara-gara adik kamu tau. Om. Om. Raja, bantuin Om dong. Banyak wartawan. Ya udah, Om sembunyi di ruang saya aja ya. Oke. Oke. Makasih ya. Security, hey, security, sini. Kamu tolong tahan semua wawancara ini. Oke. Susah lah kau. Nggak bisa. Keluar. Bisa keluar nggak? 5 menit, Pak. Jadi, Sandra, Mami. bagus ya Mongol. Ini semua gara-gara kelakuan kamu. Kita semua menanggung malu. Dan kamu malah asik-asikan di sini. Sabar ya Mami. Ada apa ini? Jangan ngamuk-ngamuk begitu dong. Kenapa kamu nggak sekalian aja habisin aku? Hah? Daripada aku kehilangan muka akibat kelakuan kamu. Kamu itu laki-laki yang egois, Mongol. Aduh. Jelasin dong ke Dedi ada apa ini? Dedi tuh emang jahat ya. Dedi udah bikin aku sama Mami malu. Dedi tuh udah terpengaruh sama perempuan iblis. Kan Dedi korban fitnah ini. Ada apa sih sebenarnya? Nih, lihat kelakuan kamu. Aduh. Itu nggak benar nih. Kan Mami tahu Dedi nggak begitu. Sandra juga tahu kan? Fitnah itu saya yang benar. Fitnah apa sih Mongol? Kamu masih nyoles. Kamu pikir aku tuh senaif itu apa? Hah? Bisa-bisanya kamu bodohin aku? Ini semua gara-gara kamu Mongol. Kamu nggak bisa nahan nafsu sama ani-ani itu. Ini bukan cuma nama keluarga kita doang yang berantakan, tapi bisnis kita juga hancur, Dedi. Kok kamu
Kamu tega mempertaruhkan nasib keluarga kita hanya karena ani-ani itu. Ya ampun Sandra, Mami demi Tuhan, Dedi nggak pernah ngelakuin hal seperti itu. Dedi cuman korban fitnah, sumpah bener. Kan Dedi sayang banget sama kamu, sama Mami juga. Oke, sekarang mana pertanggungjawaban kamu? Kamu mau menebus dengan cara apa? Om Mongol. Om. Tante, tolong jangan pertaruhkan nama baik keluarga kalian hanya untuk ini. Raja, nggak usah ikut campur. Lagian kamu sudah puas kan melihat keluarga kita hancur? No, Tante, that's not what I mean. Mohon maaf kalau aku udah salah ngomong ya. Mungkin lebih baik aku keluar dulu biar kalian bisa ngomong secara keluarga bertiga. Ya. Oh. Raja. Raja, kamu nggak nyadar juga Raja. Kamu nggak nyadar gimana hancurnya keluarga Tante Herlin. Sandra. Indah itu sama hancurnya kayak Elia. Gak semua orang itu sama, Sandra. Nggak semua orang sama gimana? Mamanya pelakor, adiknya Ani-Ani. Kamu kira Indah akan kayak apa? Mereka lahir dan dididik oleh orang yang sama. Indah itu casingnya doang yang soleha. Stop denial. Hati dia itu busuk, Raja. Sandra, please do not test my patience. Terserah kamu mau ngomong apa. Tapi seharusnya kamu mikir. Dia mau nikah dan disiksa sama Bobby. Dia juga mau dijodohin sama Dendi. Dan sekarang Papi Haris. Sandra, please stop and shut your mouth. No. Seharusnya kamu sadar aja. Perempuan seperti apa yang ingin kamu nikahi? Apa? Mau tampar aku? Silahkan tampar aku. Aku kayak gini tuh cuma mau bikin kamu sadar aja. Kalau aku sama sekali nggak hormat sama orang tua kamu. Mulut kamu yang kotor itu udah aku gampar dari kemarin. Jaga kata-kata kamu, Sandra. Tunggu Raja. Kamu tidak bisa seenaknya pergi setelah kamu memaki-maki anak saya. Kenapa, Tante? Saya punya alasan kok. Alasan apa? Selama ini saya sudah memaklumi. Karena saya tahu cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau kamu sampai menikahi Indah, saya tidak akan tinggal diam. No, Tante tunggu. Sorry. Emang urusan Tante dengan keluarga saya dan keluarganya Helen apa, Tante? Dari semua perempuan yang ada di dunia ini, yang kamu tidak boleh nikahin adalah Indah Teja Kusuma. Emang Tante siapa ya? Itu kan hak aku untuk memilih siapa yang aku mau nikahi. It is none of your business, with all due respect. Ini peringatan. Kau pasti tahu kan? Aku punya saham di Nata Negara Holding Company yang cukup besar. Dan aku bisa tarik semua saham itu, Raja. Seharusnya mulai sekarang kamu bisa berpikir lebih bijak. Saham kamu tuh cuma 30%, Sandra. 30%. Itu secuil doang. No, Raja. Kalau mau, aku bisa beli semua saham kamu. Oh my God. Supaya kamu nggak bisa ngancem aku. Karena selain kamu ngancem aku, mama kamu juga ngancem aku. Like mother, like daughter. It all makes sense now. Aku cuma pengen kamu ngeliat gambaran besarnya. Aku bisa aja bikin keluarga kamu bangkrut. Karena apa? Karena kedudukan kita sama. Aku bisa ngelakuin apapun yang mau aku lakuin. Kita itu punya saham di perusahaan yang sama. Jadi kalau kalian merusak perusahaan ini, kalian berdua bakal jatuh juga bersama dengan keluarga Nata Negara. So hati-hati ya. Apa yang kalian berdua ngelakuin ke perusahaan ini. Jangan sampai kamu nyesel. Let's see. Catat itu.
aku mau pergi dari sini. Mama udah gak sayang lagi sama aku. Elia. Elia. Mama. Apa sih kamu, Indah? Kok kamu bisa ke kamarnya Elia? Ngapain sih? Elia mana, Ma? Iya, dari tadi Elia nggak ada. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan dia masih marah lagi, Ma. Selamat malam. Selamat malam. Apa benar? Ini kediaman saudari Elia Tejakusuma. Betul. Ada apa ya, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan buat saudari Elia Tejakusuma. Enggak, Pak, ini pasti salah, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Saya bisa jamin saya nggak bersalah. Pak, bawa dia. Siap, Dan. Ikut. Pak, dengerin saya dulu, Pak. Pak, saya bisa jelasin. Mama! Itu Elia. Itu suaranya Elia, Indah. Ayo nak, kenapa lagi? Mama! Hei, Pak! Jangan kabur. Jangan kabur. Kemana? Pak, dengerin saya dulu. Nanti Anda jelaskan di kantor. Pak! Mama, tolongin aku, Mama! Ayo! Ayo! Apa-apaan sini? Hah? Lepasin anak saya nggak, Pak? Lepasin! Lagi Bapak polisi ngapain sih masuk rumah saya? Ada suratnya nggak? Saya mau lihat. Ini surat penangkapannya. Pak, tolong dengarkan penjelasan kami dulu. Tolong jangan bawa adik saya. Ini apa-apaan sih, Pak? Anak saya nggak mungkin nyebarin ke media sosial. Anak saya nggak mungkin ngelakuin itu. Pak, tolong dengarkan penjelasan keluarga kami dulu. Ini pasti sudah ada yang memfitnah adik saya. Ini berdasarkan laporan, Bu. Ada pihak yang dirugikan oleh anak ibu. Pak, Bawa saya aja sebagai pengganti anak saya. Bawa saya, Pak. Mama tenang dulu. Nggak apa-apa. Pak polisi, tolong dengarkan saya dulu. Mungkin adik saya difitnah. Prosedurnya tidak seperti itu, Bu. Kami harus tetap membawa tersangka. Ayo. Ya bilang aja ke pelapornya, Pak. Bawa saya. Bilang aja bawa saya, Pak. Pak, Mama, bawa saya aja. Saya kan hadapin pelapornya. Bagaimana bawa saya? Bawa saya, Pak. Lepasin anak saya. Bawa saya aja, bawa saya, Pak. Saya yang melaporkan anak kamu. Ternyata kamu ya. Anak kamu itu tidak sebaiknya berkeliaran bebas. Supaya ibu-ibu merasa tenang. Jadi lebih baik dia di penjara. Berani-beraninya kamu fitnah anak saya, Allah. Saya nggak takut sama kamu. Kamu ngaca dong. Kamu yang sudah menghancurkan keluarga saya. Bukan keluarga kamu aja yang dipermalukan, tapi keluarga saya juga dipermalukan sama kamu. Udah, Pak. Bawa Elia sekarang. Percuma dengerin drama keluarga ini. Sandra! Pak, tunggu, Pak. Lepasin saya, Pak. Tunggu. Stop. Sandra, denger ya. Gue tahu lo kan yang nyebarin foto itu. Gue tahu. Gak ada orang lain yang tahu selain lo. Don't be a coward and say it! Heh, anak kecil, ani-ani, ya. Jangan coba kamu banyak mulut. Kalau sampai kamu berani buka mulut lagi, saya bikin kamu tidak bisa bicara sama sekali. Udah, Mami. Gak usah ngotor-ngotorin tangan Mami. Cuman buat ani-ani murahan ini. Tempat dia itu seharusnya membusuk di penjara. Dan itu harga yang harus dia bayar. Sedikit pun, ya. Kamu menyentuh anak saya. Saya nggak akan tinggal diam. Saya yang maju. Sudah salah. Masih juga ngotot. Saya nggak ngotot, Ola. Tapi saya, sebagai seorang ibu, saya akan maju paling depan buat anak saya. Walaupun kamu punya kekayaan, tapi kamu nggak akan bisa merusak kehormatan keluarga saya. Nggak bisa. Kamu nggak sadar?
anak kamu itu Ani. Silakan mediasi sekarang. Kalau tidak, kalian akan kami bawa ke kantor. Tunggu, Pak. Saya mau mediasinya di sini. Baik, silakan. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Silakan kalian lakukan mediasi sekarang. Pak, sudahlah. Perempuan gak punya harga diri ini gak mungkin juga bisa damai. Lebih baik anaknya di penjara aja. Tunggu dulu, Pak. Anak saya di sini korban fitnah. Dan pengadilan itu bisa membuktikan mana yang salah dan mana yang enggak. Pengadilan di sini nggak buta. Kalau begini terus, lebih baik kita lanjutkan penyelidikan terhadap Elia Tejakusuma. Tunggu dulu, Pak. Saya minta tolong sama Bapak polisi. Saya minta tolong, jangan bawa anak saya. Herlin, kamu tuh harusnya minta tolongnya sama saya. Bukan sama Pak Polisi. Saya yang bisa penjarakan anak kamu. Oke, Ola. Sekarang kamu ngomong aja sama aku. To the point aja. Apa maksud kamu? Tujuan kamu apa? Ya sebenarnya nggak ada maksud. Cuman saya punya syarat aja. Kamu mau kan anak kamu bebas? Ya, gini. Kamu harus ganti rugi 10 kali lipat. Dari apa yang anak kamu lakukan. Elia dapat 500 juta dari dedi saya dan dia juga harus bayar somasi ke saya. Berarti Tante Herlin harus bayar 5 miliar. Baru Elia bisa bebas. Deal? Oke, berarti kamu nggak bisa damai dong. Kamu nggak bisa bayar. Ya udah Pak, bawa aja anaknya. Pak, tolong jangan, Mama tolongin aku, Mama jangan. Tunggu, Elia, stop Elia. Nggak bisa. Ya Allah, aku tahu bagaimana rasanya hidup di dalam sel. Elia nggak akan sanggup. Dan aku juga nggak mau masa depan Elia hancur. Karena sekali ada cacat dengan masalah kriminal, itu akan mempersulit masa depan Elia. Aku nggak mau, ya Allah. Oke, saya bayar sesuai dengan kemauan kamu. Tapi saya minta anak saya lepasin. Nggak bisa. Kamu harus bayar sekarang. Itu berarti anak kamu harus mendekam dulu di penjara.
ikut. Elia, Elia tunggu Mama. Elia tunggu Mama, Elia pasti Mama tebus kamu, Elia. Monggo. Kenapa Herlin? Kenapa? Ada apa? Aku minta tolong sama kamu. Anak aku Elia mau. Kenapa Elia? Aku Elia. Kenapa? Ditahan polisi. Oke. Sebentar. Aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Cuman kamu yang bisa nolongin Oke, aku. saya akan bantu kamu. Perempuan nggak tahu diri. Aduh. Masih juga kamu berani ya minta tolong sama suami saya? Aku cuma mau. Ngapain kamu mau bantu dia? Kan dia butuh bantuan nih. Kamu sadar kalau kamu sampai bantu dia, kamu juga bisa saya polisikan. Salah Didi apa sampai harus dipolisikan? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana seorang istri berhak mempolisikan suaminya yang sudah berselingkuh. Aduh. Jangan begitu dong, Mi. Makanya kalau kamu melakukan sesuatu, otak kamu tuh dipakai. Jangan sembarangan dan jangan macam-macam sama saya. Iya, Mi. Kamu Herlin, simpan air mata kamu. Kamu tahu kan apa yang anak kamu lakukan? La, aku mohon sama kamu, La. Aku tahu anak aku salah. Tapi aku mohon, masa depannya bisa hancur. Coba kamu rasain apa yang aku rasain. Gimana kalau anak kamu sama seperti kejadiannya seperti aku, La? Dengar ya Herlin, gak usah bawa-bawa anak saya. Apa yang kamu lakukan dan apa yang anak-anak kamu lakukan sudah lebih dari menyakiti saya. Kamu menghancurkan rumah tangga orang. Enggak, lah, enggak maksud kayak gitu. Lalu maksud kamu apa? Kalau kamu ngertiin perasaan aku, kamu kan seorang ibu. Dan ingat ya, kamu itu dalang dari semuanya. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Tapi Mi, jangan segitu kejam kali, Mi. Kamu mau saya polisikan? Enggak, Mi. Damai. Pergi! Nah Raja, Tante udah gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Tante udah ngelakuin berbagai macam cara, tapi Tante buntu, Nah Raja. It's okay, Tante. I understand what you're feeling right now. Dan aku sebenarnya udah tahu juga kok semua yang terjadi sama Elia. Dan aku janji, saya akan berusaha untuk membebaskan Elia, Tante. Nah Raja, terima kasih ya. Kamu benar-benar laki-laki yang gentleman. Kamu bisa Tante andalin. Sama-sama, Tante. Tunggu dulu, Mah. Boleh Indah ngomong? Iya, kenapa Indah? Raja, terima kasih kalau kamu mau bantu keluarga aku. Tapi aku minta untuk yang satu ini, boleh kamu gak ikut campur dengan urusan keluarga aku. Indah, kenapa kamu ngomong seperti itu sih? Nah Raja dengan ikhlas mau bantu keluarga kita, mau bantu Elia. Ma, Indah rasa gak bijak kalau lagi dan lagi Raja harus selalu terbebani dengan masalah persoalan keluarga kita. Sudah berkali-kali dia membantu kita, Ma. Biarin kali ini jadi urusan kita sendiri. Nah Raja, kamu merasa terbebani membantu keluarga kami? Enggak kok, Tante.
Sama sekali enggak. Saya selalu ikhlas kok untuk berusaha untuk membantu keluarga Tante. Dan insya Allah, semoga Elia bisa bebas ya Tante. Raja, mungkin kamu nggak terbebani, tapi bagaimana yang ada di belakang kamu? Bagaimana kalau mami kamu sampai tahu kamu membantu aku dan keluarga aku lagi? Aku dan keluarga aku bukan tanggung jawab kamu. Indah, kamu jangan ngomong seperti itu dong. Kamu gak kasihan lihat tadi kamu di penjara, Indah. Ma, Elia melakukan semua ini dengan kesadaran penuh. Dan bukan baru 1 atau 2 kali dia melakukan semuanya. Enggak, Ma. Dia adik kamu. Dia gak akan kuat di dalam penjara, Indah. Mama tahu itu. Dia gak bakal kuat di situ. Ma, Indah juga sayang sama Elia. Tapi lebih baik dia malu di dunia daripada dia mendapatkan penghakiman nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia mendapatkan penghakiman di akhirat, kita di sini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tante, please excuse me. I need to pick up this phone call. Kok malah dimatiin ya? Mami kenapa sih? Indah, kamu benar. Kamu gak kasihan lihat tadi kamu di penjara, Indah. Nah, Indah juga kasihan. Tapi ini mungkin cara Allah untuk memberikan pelajaran biar Elia bertaubat. Karena apa yang terbaik untuk kita belum tentu yang terbaik bagi Allah. Sementara yang terbaik bagi Allah sudah pasti yang terbaik untuk kita. Gimana menurut kamu? Sebenarnya aku setuju sih sama Indah, Tante. Ada poin yang Indah bilang itu benar. Jadi aku bakal serahkan semuanya ke Indah. Tapi aku bakal tetap dampingin kok, Tante. Terima kasih ya Raja. Kamu sudah mau mengerti dan gak ikut campur dengan urusan keluarga aku. Ya terus kita harus gimana dong? Caranya apa? Kita jual rumah ini. Apa? Kita jual rumah ini, Indah. Rumah ini kan pemberian Bobby buat kamu. Gak apa-apa, Ma. Kita penuhi permintaan Madam Ola. Siapa tolongin saya nggak bersalah. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Tolong keluarin saya dari sini, Pak. Pak, get me out of here, please. Tolong. Au. Bisa diem nggak? Ngapain lo jambak-jambak gue? Kurang ajar lo, berani lo sama gue. Tante harus bayar sekarang juga. Atau pengacara saya akan membawa kasus ini ke meja hijau. Dan Ani-Ani itu akan mendekam lebih lama di penjara. Saya paling gak suka ya kalau anak saya diancam. Diancam? Siapa yang ngancam? Mau lihat buktinya? Nih, lihat. Mutasi rekeningnya udah ditransfer dari saya ke akun Ani-Ani itu. Elia. Lihat seberapa banyak. 500 juta. Dan Tante baca ya. Chat Elia ke daddy saya. Biar saya yang bacain. Omongol, kalau sampai siang ini Omongol nggak kasih aku uang 500 juta, aku bakal viralin Omongol di sosmed. Astagfirullahaladzim, Elia. Ingat Omongol, aku udah bikin foto rekayasa tentang kita di ranjang. Bisa kebayangkan
Gimana malunya Om Mongol kalau sampai foto kita berdua kesebar di internet? Astagfirullahaladzim, Elia. Kenapa? Kok diam? Ngomong dong. Takut? Malu didengar tetangga? Itu nggak seberapa dibanding keluarga saya yang udah malu di publik. Saya nggak takut. Dan saya juga nggak malu kalau tetangga harus tahu. Di sini, yang saya pertaruhkan adalah masa depan anak saya. Bagus. Seharusnya emang sadar sebelum bertindak. Tapi apa artinya itu semua? Nasi sudah menjadi bubur Tante Herlin. Anak Tante, saya pastikan akan mendekam di penjara untuk selamanya. Tunggu dulu Sandra. Masalah ini kita bisa bicarakan secara baik-baik atau kekeluargaan. Kan saya niat mau bayar. Nggak bisa dong. Saya nggak mau. Saya mau pakai pengacara hebat yang bisa masukin anak tante ke penjara selamanya. Sandra, saya akan membayar semua uang itu. Pakai apa kamu mau bayar, Indah? Saya masih punya rumah ini. Rumah pemberian dari mantan suami saya. Saya akan menjual rumah ini untuk membayar hutang adik saya. Ah, berarti kalian siap-siap ya? Tinggal di kolong jembatan. Karena itu adalah harga yang harus kalian bayar. Karena kejahatan kalian yang udah menghancurkan rumah tangga orang tua saya. Nak Sandra, mau kita tinggal di kolong jembatan atau di mana? Itu urusan keluarga saya. Yang penting kita bayar. Silahkan, secepatnya. Udah ya, saya nggak suka di rumah ini lama-lama. Saya juga nggak suka ada kamu di sini. Indah, yakin nak? Kita akan jual rumah ini. Indah yakin, Ma. Lebih baik kita kehilangan harta daripada kita harus kehilangan harga diri kita. Tapi kita udah gak punya apa-apa lagi, Indah, selain rumah ini. Udah gak punya, habis, Indah. Mama harus percaya sama Indah. Harta bisa dicari, tapi harkat dan martabat kita itu yang harus kita pertahankan. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, Indah. Mama harus percaya sama Indah ya. Pasti akan ada jalan keluar untuk kondisi kita sekarang. Karena Allah, Dia tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Pasti akan ada jalan keluar. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Karena Indah punya Allah, Mama punya Allah, kita punya Allah. Allah akan membantu kita. Mudah-mudahan ada keajaiban buat keluarga kita, Indah. Mama menangis. Gak apa-apa, Ma. Skandal, Mongol, dan Elia. Urusan si Ani-Ani Gayung Lope itu kelar sama aku. Si Elia itu akan mendekam di penjara selamanya sesuai dengan arahan Mama. Indah itu akan menjual rumah dari Bobby. Buat kamu. Buat bebasin kamu. Ngontrak kita, Elia. Jatuh miskin sekarang. Kamu cabut laporan itu juga, Sandra. Kamu gak kasihan sama dia? Kamu kasihan sama dia? Are you sure? Mau menjadikan Indah sebagai istri kedua kamu? Sementara dia kan buta. Cinta ini